Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat hidayah sehingga kita semua bisa kumpul di sini untuk kembali seperti biasa mengadakan proses belajar mengajar terkait dengan materi dua agama Islam Kristen, di mana hal ini sangat penting untuk mengedukasi anak bangsa kemana kaki ini harus berpijak ketika akal mulai berfungsi, apakah ke Islam atau justru ke agama non-Islam atau non-Muslim. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali tak bosan-bosannya mengucapkan puji syukur kepada Allah dan juga salawat penghargaan kita, kagumnya kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menghapuskan segala bentuk kejahiliaan sehingga umatnya mampu menjadi manusia yang memiliki jiwa-jiwa yang bersih. Kenapa umatnya Nabi Muhammad itu jiwanya bersih? Karena Nabi Muhammad SAW datang mengajarkan bagaimana cara menghapuskan dosa, bukan bagaimana cara menebus dosa. Baginda Rasulullah Muhammad SAW datang di atas muka bumi ini mengajarkan kita selaku umatnya, selaku umat manusia, bagaimana cara kemudian menghapuskan dosa yang ada pada diri kita sebagai manusia yang tidak lepas dari tindakan-tindakan atau keadaan-keadaan yang kemudian menghantarkan kita kepada khilaf sehingga jatuh ke dalam kesalahan yang bernilai dosa di hadapan Allah. Kalau di luar Islam, konon ceritanya agama yang dibawa oleh penjajah Belanda, itu ada kaidah dosa dihapuskan dengan cara tumbal atau cara korban, di mana di dalam kaidah agama mereka, Kristus yang datang itu untuk menebus dosa-dosa mereka. Jauh lebih luar biasa Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak perlu kemudian menjadi tumbal, dibunuh, ya hanya untuk sekedar menyelamatkan umatnya. Nabi Muhammad tidak perlu mati untuk umatnya. Nabi Muhammad tidak perlu berkorban untuk umatnya. Nabi Muhammad tidak perlu digantung secara terkutuk untuk umatnya. Nabi Muhammad cukup mengajarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka umatnya kemudian menjadi jiwa-jiwa yang bersih. Jadi Nabi Muhammad datang untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia. Al-Quran kita yang menjelaskan itu. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Itu diterangkan di dalam Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad datang mengajarkan manusia, umatnya, bagaimana caranya mensucikan dirinya. Nabi Muhammad datang mengajarkan manusia mensucikan dirinya, tidak mengajarkan manusia untuk mengimani dirinya sebagai tumbal penebus dosa. Jadi pada kesimpulannya, baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia, mensucikan. Tetapi ada agama yang dibawa oleh penjajah Belanda, ditebus, dosanya ditebus dengan ada yang korban kemudian. Nabi Muhammad menghapuskan dan mensucikan jiwa-jiwa manusia tanpa harus ada yang menjadi korban, tanpa harus ada yang dikutuk. Walladzi ba'atsa fil ummiyin
rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dalalim mubin. Jelas itu. Jadi berbanggalah kita ini sebagai umatnya Nabi Muhammad, karena dosa-dosa kita itu dihapuskan, bukan ditebus. Dosa kita dihapuskan, bukan ditebus dosa kita ini, tetapi dihapuskan. Bukan ditebuskan, tapi dihapuskan. Dengan cara apa? Dengan cara mengimplementasikan bagaimana cara menjadi orang beriman. Lalu kita praktekkan iman itu. Lalu kemudian ketika kita khilaf, kita bertaubat kepada Allah, maka segala dosa kita diampuni oleh Allah, sehingga kita menjadi insan jiwa-jiwa yang suci. Hari ini sahabat, seperti biasa kita mengundang teman-teman non-muslim untuk berdiskusi. Kita ingin dengar, apakah ada ajaran menyembah Mesias? Apakah ada ajaran menyembah Mesias, mentuhankan Mesias, mengibadahi Mesias? Kalau ada, di mana dalilnya? Dan kalau ada, Mesias mana yang mereka sembah? Jadi berat memang, berat memang. Tapi tidak apa-apa, kita ajak teman-teman kita untuk olahraga otak. Mudah-mudahan otak bisa berfungsi dengan baik. Selamat pagi menjelang maghrib. Selamat pagi, Mas Pagi, saudara. Iya. Dari sekte mana, Bang? Gimana, Bang? Dari sekte mana abangku ini? Dari sekte, dari agama. Kita kan punya agama, bukan sekte. Oh gitu ya. Iya, agama mana maksudnya? Kristen Protestan. Nah, Kristen Protestan. Kristen yang muncul di abad 16 yang memprotes kakak seniornya, yaitu Katolik. Iya Bang, ini kita bahas itu. Aku dulu yang bertanya dulu, Bang Juma. Boleh, silakan. Jangan emosi Bang ya, santai. Iya. Abang kan bilang kalau Nabi itu bersih, ya kan? Nabi Muhammad mensucikan jiwa-jiwa umatnya, gitu Bang. Dia tidak perlu menebus. Ya, Nabi Muhammad orangnya bersih atau suci gitu ya? Iya. Oke, saya satu pertanyaan dulu. Kalau suci itu apakah memiliki niat untuk berzina dengan anak kecil? Coba Bang Juma, ini bukan menghina, tapi enggak ada Bang. Kita analisa ya. Iya. Karena kita analisa. Coba analisa dulu. Iya. Coba lihat anak kecil, ya kan? Anak kecil artinya anak kecil belum tahu apa-apa. Jadi kita lihat faktanya aja yang ada di depan kita. Apakah menurut Mas Juma itu hati bersih itu kita coba? Ya, jadi gini Bang. Saya kalau berhadapan dengan orang Kristen, saya paham bahwa orang Kristen itu sudah didoktrin, didogma dengan segala sesuatu yang bisa membuat mereka itu menghina dan mengejek Nabi Muhammad. Bukan menghina, mengejek, tapi kita analisa, menyatakan. Sekarang mana data Anda yang mengatakan itu? Silakan tunjukkan biar saya kaji. Sengaja Google Bang Juma. Oh, nggak bisa. Islam tidak begitu. Islam bukan Kristen abangku. Iya. Kalau Kristen itu, sekarang begini. Begini Bang. Sekarang gini. Okay. Nabiku Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah. Ya, 6 tahun. Kemudian serumah di usia 9 tahun. Ini manusiawi ya. Sekarang berapa, kelas 3 SD lah ya kalau zaman sekarang. Iya, kalau zaman sekarang, dan itu orang Indonesia. 1400 tahun silam Bang, orang Arab di padang gurun, kalau dia usia 3 tahun itu udah bongsor kayak anak SMP di Indonesia. Kurasa sampai sekarang penelitian pun kurasa Bang Juma. Ishak maksud saya. Ishak. Saya sengaja supaya Anda ternyata tahu berarti sejarahnya. Iya. Nah, bagaimana Ribka dinikahi usia 3 tahun, Bang? Enggak, datanya itu
Itu salah. Cari di Google juga, sama. Cari di Google juga, kan gitu bang. Kita kan itu yang pertama bang Kuya, itu yang pertama, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau manusia menikahi sesama manusia, itu wajar bang, itu wajar. Tapi kalau Tuhan, sabar. Tapi kalau Tuhan turun ke bumi isap tetek manusia, itu wajar nggak menurut abang? Kan gini, kalau Tuhan itu kan hidup manusia. Enggak, iya. Iya. Di situ Anda pikirkan dulu, Tuhan turun ke bumi, isap puting manusia dewasa, itu pantas enggak menurut saudara? Udah dibilang tadi, Allah itu jadi manusia, artinya enggak, maksudku kenapa harus jadi manusia untuk isap puting? Gitu. Kan dia bisa turun langsung jadi orang. Buktinya pada saat dia kedatangan kedua, dia langsung tidak netek lagi kan? Oke, dengar dulu sebentar, kalau dia langsung jadi Allah itu nggak ada yang datang sama dia. Kenapa? Karena kita pasti mati gitu. Kenapa? Masalahnya bukan itu. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya kenapa dia harus isap tetek? Namanya juga udah Nggak, masalahnya kenapa dia harus isap tetek? Kenapa? Kenapa? Udah dibilang tadi Allah itu jadi manusia. Saya tidak mau tahu itu. Kenapa dia harus isap tete, abangku? Sama dulu kayak Bang Juma. Kenapa Bang Juma? Ya itu pertanyaan saya. Kalau manusia menikahi manusia itu wajar. Banyak pastor, banyak pendeta mencabut anak-anak kecil. Anak kecil. Bahkan kalau Anda baca di Bilangan 31 nomor 17 nomor 18, boleh menikahi anak, boleh mengambil wanita perawan yang baru seumuran 1 hari. Baca dalilnya. Baca dalil. Baca dalil kawan. Baca dalilnya. Baca dalilnya kawan. Mana ada itu? Silakan Anda baca Bilangan 31 nomor 17 nomor 18, boleh mengambil wanita yang masih perawan. Anak bayi perawan enggak, Bang? Jelas baik. Jelas perawan. Berarti bayi boleh ya? Ini kan bayi boleh ya? Nah, bayi boleh. Hanya orang longor yang menunjukkan bayi. Faktanya begitu. Banyak kasus-kasus, maaf nih, banyak kasus-kasus yang terjadi. Kalau Anda melihat di barat, saudara, kalau Anda melihat di dunia barat, sulit kita temukan selaput darah anak-anak perempuan yang di atas 10 tahun. Sulit kita temukan ada perawan. Sulit ada perawan kita temukan, Bang. Sulit, Bang, sulit. Sekarang begini, kawan. Sekarang begini. Kalau Tuhan Anda turun ke bumi mengisap puting manusia, itu manfaatnya apa? Kalau nabiku apa bang? Supaya dewasa bertumbuh ya. Supaya Tuhan Anda bertumbuh dewasa. Kalau nabiku menikahi Siti Aisyah untuk menghafalkan hadits itu tujuannya. Tapi karena dia ada kelainan seks. Wah, itu menghina namanya. Itu menghina namanya. Itu menghina, saudara. Itu Anda sudah menghina itu. Kan kelainan menurut. Anda sudah menghina itu, kawan. Itu penghinaan. Coba kayak Bang Juma lah. Coba kita berbicara pasal. Saya bukan nabi dan saya tidak ada perintah untuk menikahi itu. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Oke? Tujuan daripada Siti Aisyah itu dinikahi adalah untuk menghafalkan hadis-hadis yang berkaitan, yang bertalian dengan kewanitaan. Itu jelas itu. Nah, sekarang saya tanya, mengapa dan kenapa Tuhan Anda isap puting? Jawab. Udah dibilang jadi manusia. Ya enggak, saya mau tahu kenapa dia harus isap puting? Kenapa enggak isap jempol aja? Kenapa ada Tuhan butuh air ASI? Tuhan apa yang butuh ASI? Tuhan apa yang butuh ASI? Jangan gitu, Bang. Jangan gitu dong. Apakah Tuhanmu tidak bisa turun ke bumi langsung dewasa, berjenggot? Tidak bisa. Udah aku bilang kalau Allah turun kita pasti semua mati, tidak ada yang bisa. Buktinya malaikat naik turun dari langit kok. Masa manusia nggak bisa turun ke bumi tanpa harus melalui tetek puting? Dengar Juma. Kan suara Allah itu ada seperti gemuruh. Bagaimana? Sekarang saya tanya sama saudara, Yesus nanti datang kedua kalinya masih isap puting atau tidak? Nah, inilah kan. Yesus datang seperti dia terangkat, artinya bisa, berarti dia bisa turun tanpa isap puting, betul?
Udah aku bilang tadi Juma, kalau dia turun secara Allah tidak ada yang sanggup. Lah, turun kedua kalinya apa? Dia turun kedua kalinya, dia turun sebagai manusia kok. Bisa pun dia turun sebagai manusia. Kisah para Rasul 11 nomor 1. Turun sebagai manusia, langsung dewasa. Kenapa dia harus turun isap tete? Ayo jawab. Kenapa? Kenapa dia lahir sebagai manusia? Ya, saya nggak tahu itu, saya nggak mau tahu itu. Kenapa dia turun isap tete? Itulah yang saya tanya. Coba lo Juma. Nah, ini kan kita berpikir cara manusia. Sama kayak kau. Gimana caranya besar? Kalau nggak kasih netek gimana? Besar atau enggak? Tuh itu Tuhan. Ini manusia. Oke. Tapi ini Tuhan. Udah dibilang Tuhan. Ini Tuhan. Kenapa dia harus isap tete? Dia kan bisa turun sebagai manusia dewasa. Kutanya dulu sama saudara. Bisa nggak Tuhan Anda menjelma menjadi manusia dewasa? Bisa nggak? Semua bisa dia. Sedangkan bisa. Iya, kalau begitu kenapa dia harus isap tete? Kenapa? Itulah. Tuhan jadi manusia supaya bisa minta. Bisa nggak dia turun menjadi manusia dewasa? Mau ngapain aja bisa Tuhan. Itulah aku bilang. Terus kenapa dia harus isap tete? Suka-suka dia lah. Suka-suka dia. Itu yang harus Anda jawab. Kenapa Tuhan Anda turun ke bumi harus isap tete manusia? Terserah Tuhan mau ngapain aja. Emang kenapa rumahnya? Itu jawabannya. Kenapa jawabannya? Jadi kalau Tuhan saya memerintahkan Nabi saya menikahi Siti Aisyah, ada nggak yang bisa melarang? Gimana? Kalau Tuhan saya meminta kepada Nabi Muhammad menikahi Aisyah, ada nggak yang bisa melarang? Coba kita berbicara logika ya. Iya, bicara logika yang tadi. Masuk logika nggak Tuhan mau isap tete? Udah aku bilang Tuhan mau ngapain aja. Ya itu tidak masuk akal, saudara. Kalau Tuhan sabar. Kalau Tuhan saja Anda katakan bisa isap puting, itu logikanya gimana? Logikanya di mana? Coba kasih masuk di otak saya ini. Oke lah, biar agak cerdas kita ya. Jadi kamu aja, saya sudah cerdas, saudara aja. Coba Anda tolong jelaskan kepada saya fungsi Tuhan Anda turun ke bumi isap puting itu apa fungsinya? Silakan. Sebagai Tuhan ya, sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan, silakan. Tuhan jadi manusia. Itu sebagai manusia. Kenapa dia harus jadi manusia? Kenapa dia harus isap puting? Lukas 11:27. Berbahagialah tete yang engkau isap. Pertanyaan saya, untuk apa tete itu berbahagia? Untuk apa? Kau bilang kau apa? Cerdas tapi longor. Nah, itu dalilnya. Itulah dalil Lukas 11:27 itu dalil. Berbahagialah orang ibu yang melahirkan engkau, katanya. Dan berbahagialah tete yang kau isap. Enggak ada kau. Kalau ada gimana? Kalau ada gimana? Ibu yang menyusui kau, katanya kan. Dan tete yang kau isap. Enggak ada tete yang kau isap, cuma bagus. Saya tunjukkan dalilnya boleh? Nah, ini kan penistaan ini. Saya tunjukkan dalilnya boleh? Gampang. Gimana? Oke, saya tunjukkan dalilnya. Yang menyusuikan bukan mengisap tete kan? Saya tunjukkan dalilnya. Nah, makanya kau kalau tujuan beragama hanya bisa menghina, sadari agamamu itu agama yang paling hina di dunia. Kami bicara data. Bicara data. Mana datamu? Tunjukkan Nabi saya coba menikahi 6 tahun. Mana datamu? Tunjukkan ke saya. Mana? Saya enggak longor. Itu namanya longor. Anda hanya berbicara mengenai kebencian, kawan. Kau putar balikan ayat suci orang. Itu namanya penistaan. Nggak ada. Kau laporkan di polisi kalau gitu. Kalau saya penistaan. Ketawa. Nih saya tunjukkan sama. Ya, siap-siap kau malu ya. Siap-siap kau malu ya. Ya, biar ku baca. Siap-siap kau malu. Bukan cuma kau baca, kau malu. Nih, ku putar kamera biar kau sadar. Agamamu ini agama lucu memang. Nih, tunjukkan kawan. Ku tunjukkan. Biar kau sadar. Gimana tadi? Cuma. Tunggu sabar. Saya tunjukkan supaya kamu tuh bisa baca. Biar ku besarin dan supaya seluruh Indonesia tahu. Ini. Ketika Yesus masih berbicara, di antara orang banyak berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan apa ini? Dan apa? Dan nih. Apa? Bacalah. Dan susu
yang telah menyusui engkau. Kalau kita lihat kalau di terjemahan lama, kalau di terjemahan lama jelas tertulis di sini, tuh. Berbahagialah dan tuh. Lihat. Iya, di mana ayatnya tadi Juma? Aku tengok dulu, jangan pula. Ini Lukas 11 nomor 27. Lukas 11 ya. Tuh baca tuh, nih. Lukas 11 ayat 27. Apa ini? Apa ini? Tete dan tete dan tete yang telah engkau isap. Ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Nih, tak kasih lihat. Ada tete di situ. Oke, saya tunjukkan kata. Di mana ada tete di situ? Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Ini apa ini? Ini apa ini bacanya ini? Ini ya Lukas 11 ayat 27. Di mana? Ini apa bacanya ini? Ini apa bacanya ini? Ini apa ini bacanya ini? Nah, itu. Apa bacanya? Apa bacanya? Itu datamu dari mana? Ini longor. Makanya kau belajar nih. Alkitab Sabda Lukas 11:27. Nih Alkitab Sabda. Nih, ya sampai siapa? Jangan-jangan dari saksi Yehova kau ambil. Saksi Yehova gimana? Ini terjemahan lama nih. Yang kau pakai ini dari apa ini? Terjemahan 54. Terjemahan baru ini. Iya, terjemahan ini. Kau pakai terjemahan baru kan. Nih, kita lihat tete. Itu tete apa bilangnya situ ya? Nih, bahasa Yunaninya nih. Lukas 11:27. Yang dari mana kau ambil semua? Ini bahasa Yunaninya apa? Ini bahasa Yunaninya apa? Mastos. Artinya apa? Lukas. Artinya apa? Ya, Lukas. Ini. Dada, susu. Susu. Apa ini? Apa ini? Ini apa ini? Payudara. Bahasa Yunaninya apa? Mastos. Tuh, 31:14. 31:49. Mastos apa artinya? Payudara sambalu. Gimana? Saya tanya samamu, Tuhan iseng datang ke bumi isap tete itu ngapain? Udah kulihat datanya kan? Alkitab Sabda kan? Nah tuh udah. Bagus. Kalau nggak ngerti, kalau nggak percaya nggak pastilah ngarang-ngarang kau cuma. Kalau percaya, kenapa saya nggak percaya? Itu tertulis di Bibelmu. Kenapa jadi saya yang salah, bro? Iya, datamu itu kan data ngarang itu loh, data ngibul. Ngibul. Entah dari mana kau ambil. Coba datamu kau tunjukkan. Datamu yang kau tunjukkan. Silakan. Buka kameramu. Buka kameramu. Buka. Belum bisa dibuka itu. Belum bisa dibuka. Belum bisa dibuka. Paulus, kenapalah pengikutmu kayak gini kali, Paulus? Belum bisa dibuka ini. Lukas 11 ayat 7 biar aku bacakan ya. Ya, baca. Nah, ini. Dari kita bilanglah dari apa? Dari ayat 27 ya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Susu itu tete gak? Maksudnya itu kan ibu yang mengandung engkau dan iya tahu, tidak mungkin ada susu yang berjalan di aspal, harus ada ibu. Tapi dikatakan di sana dan tete dan susu yang engkau isap. Ayo. Jadi masalahnya di mana? Cobalah dulu. Masalahnya saya tanya sama saudara, di mana logikanya Tuhan turun ke bumi isap tete? Udah aku bilang tadi, Tuhan jadi manusia. Iya, nggak ada urusan dia mau jadi kodok, dia mau jadi cicak, dia mau jadi ayam, dia mau sapi, nggak ada urusan. Yang saya tanya, di mana logikanya Tuhan turun ke bumi ngedot? Udah dibilang tadi, kalau manusia pastilah. Loh, kok pasti pula? Dia kan Tuhan. Allah jadi manusia. Mana pula Allah jadi manusia? Theos jadi manusia. Habis itu dia nente. Pertanyaan saya, masuk nggak logikamu Tuhan turun ke bumi ngedot? Masuk logika lah. Nah, coba kau pikirkan, apa tujuannya Tuhan turun ke bumi isap tete?
Gini. Ini sekalian sekalian tetekku kalau mau ini. Nih, mana Tuhanmu sekalian? Mau. Diterangkan kau nggak mau. Loh, bukan masalah kau terangkan. Nah, Kau lihat di dalam di kitabmu jelas sekali di Matius 24 nomor 27 dan juga nomor 29 30. Yesus datang dalam bentuk dewasa di tengah-tengah awan. Bisa pun dia, kenapa dia harus mampir dulu isap puting? Kenapa? Jawab saya. Kalau sudah dewasa dia datang, siapa yang percaya? Nah, kalau dia dewasa turun kan tidak bisa isap tetek, betul? Berarti dipikiran kita terus gimana? Bukan, ini kau yang membawa data itu. Coba dalilnya ada. Dalilnya ada. Penyembah Mesias palsu. Tapi kau datang menghina nabiku. Makanya saya kembalikan. Saya kembalikan samamu. Tuhanmu ternyata turun ke bumi ngisap puting. Sudah tuh bilang tadi. Memang kau sudah bilang memang. Tapi kau tidak bisa menjawab sama aku. Bagaimana ceritanya ada Tuhan turun ke bumi, emut, kucing, tete, cucu. Pikirlah itu bang, pikirlah. Belum menikah kau cuma. Pikirlah itu bang. Kau pikir pikirlah itu. Kalau udah menikah kau baru ngerti. Pikirlah itu bang, pikirlah itu bang, pikirlah bang. Pikirlah itu. Sekarang saya tanya samamu bang. Sekarang saya tanya samamu. Di dalam Kristen berapa usia wanita bisa dinikahi? Ya kalau yang dewasa lah. Mana dalil? Mana dalil? Mana dalil? Ya kita kan dikasih logika, nggak mungkin kita. Mana dalilnya kasih logika? Dikasih logika. Ya. Jadi kalau Anda melihat saudara, kalau Anda melihat di dalam kitab saudara yang Anda ambil dari kitabnya orang Yahudi, di dalam bilangan 31 di situ diterangkan kemudian dengan sangat jelas bahwasanya orang-orang yang diperintahkan kemudian oleh Tuhannya Yahudi bisa mengambil sekalipun anak bayi untuk dijadikan sebagai milik kepunyaan. Baca di bilangan 31. Memang pedis. Kau memang terlalu berani kali istilahnya mengarang cuma yang enggak apa. Kok ya? Jadi saya yang mengarang lagi? Oke, di mana buka ayatnya cuma? Jangan mengarang. Jadi saya yang mengarang lagi? Kenapa saya harus selalu tertuduh sih? Padahal saya yang mengajarkan ente. Ya dibuka lah di mana ayatnya cuma. Oke, di mana itu? Anda baca di dalam bilangan 31 nomor 18 yang tadi, silakan. Bilangan berapa? 31. Aku pula yang ngajarin kau Bible. Mana pendetamu? Apa fungsi pendetamu itu? Apa fungsi pendetamu? Apa fungsi pendetamu? Ya. Cuma nerima perpuluhan doang, kamu nggak diajarin Bible gitu? Wah, parah kau ini. Pendeta nggak jadi, coba bilang tadi. Aduh, gimana pendetamu itu cuma perpuluhan? Masa kau nggak tahu? Nggak diajarin rupanya. Jadi mama kita lihat gimana orang Kristen sudah ngambil kitabnya Yahudi tapi fungsinya nggak ada, cuman aksesoris doang. Oke, cuma di mana bilangan berapa tadi? Biar bisa kau bisa dipercaya apa enggak gitu. Tadi kau menolak Lukas 11:27. Tuhan menete. Saya tunjukkan dalil, ternyata kamu nggak tahu. Sekarang ada dalilnya. Kamu bukannya insaf, bukannya bertobat, malah longor. 3.000 ini. Jadi ini kita lihat. Malah longor kau ini. Hei, dibilang Tuhan mau turun ke bumi, isap puting kau nggak percaya. Dikasih dalil, masa ngeyel. Sekarang saya katakan samamu, kitabnya orang Yahudi diambil oleh agamamu. Di dalam kitabmu yang kau ambil dari agama lain, di situ jelas bilangan 31 nomor 18, ambillah wanita perawan untukmu, bagimu. Parah kali dah. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetuju dengan laki-laki haruslah kau biarkan hidup bagimu. Di mana mengambil di situ? Ya itu data nomor 17-nya semua yang tidak perawan harus dibunuh. Nomor 17-nya. Tetapi semua orang muda di antara perempuan. Nomor 17-nya baca. Nomor 17-nya baca. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki. Bunuh kan? Bunuh. Jadi terus kau bilang mana yang bayi tadi? Terus yang perempuan yang masih muda diambil, diapain? Yang masih perawan. Tetapi semua orang muda katanya. Orang muda itu gimana? Yang masih perawan, yang masih perawan, yang belum bersetubuh. Ya. Apa itu kalau belum bersetubuh? Termasuk bayi enggak? Kalau bayi enggak tergolong namanya muda dibilang. Kawan, dalam bahasa Ibrani itu jelas tertulis di situ tap itu tahu.
Anak-anak kecil alias bayi. Di sini udah dibilang tadi orang muda. Bahasa Ibraninya kamu baca. Kalau kamu pernah belajar, kau baca bahasa Ibraninya tertulis tap atau top. Apa artinya top itu? Dalam bahasa Indonesia yang seharusnya, yang aslinya. Udah anak kecil, anak kecil, children, anak-anak, bayi, dan anak-anak bayi ambillah mereka untukmu. Makanya di barat bang, orang muda. Orang muda apa muda. Itu terjemahan yang salah. Bahasa Ibraninya itu tap itu artinya anak-anak kecil. Harusnya kamu biarkan hidup bagi mereka. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Mau saya buka kamera lagi? Bukan berarti dibilang cuma. Saya buka kamera lagi boleh? Dibilang dulu. Saya buka kamera lagi boleh? Supaya kau tahu bahwa di dalam agamamu boleh mengambil anak bayi sebagai perempuan untukmu. Tidak ada dibilang gimana. Enggak ada gimana saudaraku. Buka kamera muda. Boleh? Biar kau semakin malu. Saya izin buka kamera boleh? Biar semakin malu kamu. Bukanlah. Data kita ngawur dari mana? Oke. Kita buka ya. Nah, begitu dong. Sekarang saya kasih kamu data. Siap-siap kau kabur. Kau kabur atau kau malu di sini? Apa malu? Memang apa? Makanya saudara, makanya di barat itu susah mencari selaput perempuan, susah. Di atas 10 tahun itu jarang ada. Itu pun kalau ada dijadikan obat. Oke. Cuman di Indonesia ya ini, di Indonesia ini agak ini karena kalian hidup bersama dengan kami. Coba kalian mayoritas, oh sudahlah hancur dunia. Laki-laki aja kalian sesama laki-laki hantam. Coba tengok yang mayoritas rata-rata apa? Yang menikahkan laki sama laki itu di mana? Itu orang apanya itu? Ya, orang apa? Karena menjalankan di dalam Bibelmu. Kau itu jauh dari Bibel. Kau itu jauh dari Bibelmu. Kau nggak tahu saya yang ngajarin Bibel pun Bang Suma gimana sih? Nih. Kristen itu nggak ada ajaran. Kalau itu kan oknum itu. Apa pula oknum ini? Oknum lah. Ini bilangan. Tetapi semua orang di sini orang muda. Iya, orang muda. Nah, kita lihat original teksnya kita lihat. Apa ini? Tap. Apa artinya tap? Anak-anak kecil. Anak-anak kecil. Anak kecil. Iya adalah anak kecil. Anak kecil itu ngarang. Anak kecil. Anak kecil bisa kau ambil. Yang penting perawan. Saya tanya dulu Saya tanya saudara. Anak yang baru lahir perawan 1 hari termasuk anak kecil atau tidak? Yang dibilang orang muda bukan anak kecil cuma ini original teksnya nih. Nih, tap. Itu terjemahan dari mana nggak tahu. Ini original teks bahasa Ibraninya nih. Aslinya Ibrani atau Indonesia sih? Pokoknya ya bahasa Yunani. Pokoknya, ulang lagi. Kitabnya orang Yahudi itu bahasa Ibrani atau bahasa Indonesia? Ibrani. Begitu masuk ke Indonesia, kenapa diterjemahkan anak muda? Sedangkan arti yang sesungguhnya adalah anak-anak kecil, anak-anak kecil. Anak-anak kecil. Yang lain boleh kau bunuh, tetapi anak-anak kecil yang masih perawan, ambillah untukmu. Udah dibilang tadi orang-orang muda. Biarkan dia hidup untukmu. Tuh perintahnya. Mantap kali bah. Gimana saudara? Masih mau? Udah dibilang tadi orang suka-suka kan apa menerjemahkan. Kok jadi saya orang muda? Kok jadi saya yang suka-suka? Justru lembaga Bibel Indonesia yang suka-sukanya menerjemahkan. Bahasa aslinya adalah tap, tapi diterjemahkan suka-suka menjadi anak muda. Siapa yang salah?
siapa yang keliru. Oke lah, kembali kita ke awal dulu. Bang Soma cuman meluruskan saja. Oke, kembali kita ada yang kalau masih kurang puting, di sini ada 2 puting. Kalau mau Tuhanmu turun lagi, isam puting, boleh aku sedekahkan putingku, kawan. Jadi gimana kita? Itu data itu data mah udah dibilang orang muda, tapi kau bilang yang mana yang betul, bahasa Ibrani atau bahasa Indonesia? Dua-duanya betul. Nenekmu kiper memang. Inilah Kristen. Kristen itu memang sorry. Saya nggak menyebut Kristen. Maaf. Inilah oknumnya dia. Apa yang tertulis di dalam kitabnya disangkali. Padahal itu jelas yang benar adalah bahasa Ibraninya. Bahasa Ibrani jelas mengatakan begitu. Sekarang anak kecil. Anak-anak kecil. Kecil sekali. Hati-hati anak kecil. Ada penyedot anak kecil. Mana bahasa Arab sama Indonesia benar apa enggak? Bahasa Arab benar enggak? Ya. Udah. Sudah. Please. Sekarang kita kembali ke tema. Kembali ke tema ini. Jadi betul penyembah Mesias palsu. Oke. Sudah bang. Jangan lagi bahas puting, jangan lagi bahas perawan anak kecil. Oke? Kasihan Kristen yang lain. Oke, jadi betulnya yang kau bilang tadi orang bersih, orang suci itu. Penyembah Mesias palsu. Betulnya orang suci apa orang bersih tadi itu? Abangku, nabiku Nabi Muhammad ya, itu bersih. Sedangkan yang kau sembah makhluk terkutuk. Tuhanmu itu terkutuk. Nabi Muhammad ingin Anda katakan dia tidak suci, silakan, dia manusia. Lah Tuhanmu terkutuk. Berarti Tuhanmu terkutuk. Oke lah, gini Juma. Tuhanmu terkutuk. Ayo. Nanti ku terangkan, nggak percaya kau. Tuhanmu terkutuk. Gimana ceritanya? Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ya. Karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas tiang salib. Siapa yang mati digantung terkutuk di tiang salib? Siapa? Sembahanmu atau sembahanku? Sebenarnya gini Juma. Sebenarnya yang dia terkutuk itu manusia, tapi saya tidak mau tahu itu. Di situ dalilnya ada. Dalilnya terkutuklah dia. Siapa yang digantung? Ente atau dia? Seharusnya ente yang tapi faktanya yang digantung siapa? Ya kan Yesus menggantikan ente. Faktanya yang digantung siapa? Ya Yesus menggantikan ente. Berarti yang terkutuk siapa? Seharusnya Anda, ente. Iya, tapi faktanya yang terkutuk siapa? Ya Yesus menggantikan kutuk Anda. Tapi faktanya ente. Yang dikutuk siapa? Seharusnya Anda, aku bilang. Iya, tapi faktanya yang dikutuk siapa? Ya Yesus menggantikan Anda. Jadi Yesus sembahanmu itu terkutuk, bukan? Tepuk tangan saudara-saudara. Jadi penghinaan apa yang engkau bawa? Semua akan menampar kau kembali. Karena agamamu itu hanya agama yang dibuat secara akal-akalan doang. Sembahanmu adalah makhluk yang dikutuk oleh Elohim. Oke lah Juma. Gimana imanmu ya Juma ya? Jadi ya jangan. Artinya Anda sudah menyerah. Toleransi bukan menyerah aku. Sebenarnya kau udah nyambung. Apalagi yang nggak nyambung? Apanya yang nggak nyambung? Oh, cantik kali pun. Apanya yang nggak nyambung? Kau ngarang ambil data yang nggak betul. Loh, saya ngambil data Galatia 3, saya ambil nomor 13. Saya serahkan samamu juga apa tadi dalilnya? Bilangan 31 nomor 18. Saya kasih Lukas 11 nomor 27. Apa yang nggak nyambung? Ente sebagai Kristen memang dinamobokan oleh gereja sampai ente tidak pernah paham tentang Bibelmu. Itulah saudara. Anda hanya terlanjur jadi Kristen aja. Biar membenarkan kan? Bukan ya kan, kawanku. Saya memberikan data. Saya tidak memberikan. Saya kasih data ente. Data itu penting. Kan dibilang orang muda, kau bilang anak bayi kan lucu kau. Bahasa Ibraninya yang kita pakai. Anda saya sudah tunjukkan di situ kata tab artinya anak-anak kecil. Tapi Anda malah lari ke terjemahan. Sedangkan bahasa Ibraninya tab yang arti yang sesungguhnya adalah anak-anak kecil.
Maka malulah kemudian lembaga Anda menggunakan nama anak-anak kecil. Karena ketahuan nanti ulah mereka di barat suka anak kecil, bocil. Bocil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Turun dulu ya Jumaya. Iya, silakan Saudara Midin. Istirahat dulu, renungkan, berpikir yang baik. Banyak istirahat, banyak minum air putih campur masako, biar Anda kemudian bisa punya vitamin di otak supaya tidak longor, datang menghina tapi ujung-ujungnya disepak sama Bible. Noise. Siapa yang noise? Abang yang noise. Aku ya? Masa Miracle. Bukan noise. Saya deh. Bukan, Miracle. Bukan. Miracle? Halo Bang Edward. Bang Edward. Udah nggak bisa dirimu. Tunggu. Ya, halo. Nah, itu sudah ada suaranya. Halo Bandung. Naik lagi Bang, tadi abang noise, saya turunkan. Sebentar. Naik lagi Bang Edward. Oke. Saya pakai akun yang satu Bang, akun yang satu moderator di sini. Keren kali Bang, materinya tadi di sebelah. Wah, keren. Luar biasa. Yang mana Gurunda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Panglima. Tadi di Kian Santang itu. Oh. Ketangkis semua.